Lo pernah dengar nggak orang ngomong gini? Bitcoin itu masa depan bro, digital, terbatas, makin langka. Tapi di sisi lain ada yang bilang, mending tanam sawit, bisa dipanen, bisa dijual, bisa dimakan. Jadi mana yang benar? Apa benar Bitcoin itu masa depan dan sawit itu masa lalu? Atau jangan-jangan ada yang kita nggak sadari, bahwa dua hal ini tuh sebenarnya dunia yang beda total. Satu mungkin bikin kaya tapi dengan ngorbanin orang lain. Satunya lagi bisa bikin kaya sama-sama. Hari ini kita bahas tuntas Bitcoin versus sawit dari sudut pandang yang paling fundamental dan ramai diomongin di media sosial saat ini. Zero sum game atau bukan? Tonton sampai habis biar lo paham, nggak cuma emosi. Halo bro, gue Roni. Jadi, gue lihat di media sosial lagi rame banget bahas Bitcoin dan zero sum game. Ada yang bilang fix zero sum game, ada yang juga yang bilang gak zero sum game. Jadi gue tertarik pelajari dan bandingkan dengan sawit. Jadilah video ini yang gue share ke lo semua. Oke, sebelum kita bahas Bitcoin dan sawit, kita harus pahami dulu satu istilah penting, zero sum game. Zero sum game itu artinya adalah kalau ada yang untung, berarti ada yang rugi dengan jumlah yang sama. Totalnya jadi nol. Kayak kalau lo main biliar, taruhan 100.000, kalau lo menang, temen lo rugi 100.000. Nggak ada nilai baru yang tercipta, cuman pindah tangan. Nah, pertanyaannya, apakah Bitcoin dan sawit itu termasuk dalam sistem zero sum? Gue pernah dengar cerita petani di Jawa Tengah jual motor buat beli Bitcoin. Dapat info dari temennya, katanya pasti naik. Awalnya seneng naik 10%, tapi tiba-tiba anjlok. Minus 40%, panik, jual rugi, motor hilang, uang hilang, rasa percaya juga hilang. Kenapa bisa kejadian? Karena pasar Bitcoin, terutama buat pemula, sering bersifat zero sum. Kalau lu untung dari trading, itu karena orang lain beli lebih mahal dari lu. Nilainya nggak datang dari produksi, tapi dari ekspektasi dan kelangkaan. Kalau semua orang panik, nilainya ambruk, nggak ada yang bisa bantu. Bahkan katanya 2% wallet pegang lebih dari 90% Bitcoin. Makin rawan zero sum antar kelas sosial, volatilitas tinggi, dan sistem insentifnya mendorong orang buat menang duluan. Lo bisa cuan, tapi kalau lo cuan berarti ada yang nyangkut. Dan biasanya yang nyangkut itu orang yang terakhir masuk. Gue biasa ngobrol sama sesama petani sawit saat harga CPO lagi turun, tapi dia masih bisa panen. Buat makan ada, buat bayar anak sekolah masih ada. Karena lahan itu aset produktif, nggak tergantung hype. Nggak perlu takut server mati atau Donald Trump atau Elon Musk nge-tweet. Sawit itu sistem produksi, nyata ada proses, bibit, panen, pabrik, ekspor, devisa, minyak goreng, biodiesel, dan lain-lain. Semua menciptakan nilai di setiap titiknya, atau value creation, bukan zero sum. Petani bisa untung bareng, pabrik bisa untung bareng, bukan saling ngorbanin. Lo nggak perlu rugiin orang lain buat untung dari sawit. Tapi di Bitcoin, seringkali kalau lo mau naik, lo butuh orang lain nyangkut. Ini perbandingan Bitcoin versus sawit dari berbagai aspek. Misalnya dari aspek fungsi,
Bitcoin spekulasi dan store of value. Sementara sawit produksi pangan, energi, dan ekspor. Nilainya Bitcoin ekspektasi pasar, sementara sawit berasal dari produksi dan konsumsi nyata. Resiko zero sum, Bitcoin tinggi, sawit rendah. Manfaat sosial, Bitcoin terbatas didominasi oleh whale, sementara sawit distribusi luas, petani, pabrik, negara. Ketahanan terhadap krisis, Bitcoin rawan panik, sawit lebih stabil. Jadi, kalau lu tanya, bro, lebih baik beli Bitcoin atau tanam sawit? Gue jawab gini, kalau lu ngerti resiko, lu punya uang dingin, lu pengen coba teknologi masa depan, ya silahkan. Tapi kalau lu cari ketahanan, nilai real, dan bisa panen tiap bulan atau 2 minggu sekali ya, sawit jauh lebih masuk akal. Karena lu nggak cuma investasi uang, lu investasi di kehidupan. So, pilihan ada di tangan lu sendiri, mau yang mana? Coba tulis di kolom komentar mana pilihan lo. Gue tahu gak semua orang setuju bahwa Bitcoin itu zero sum. Karena kenyataannya, dalam kondisi tertentu, Bitcoin bisa jadi non-zero sum game. Tapi syaratnya nggak main-main. Yang pertama, kalau Bitcoin dipakai sebagai alat tukar nyata. Misalnya di negara-negara seperti El Salvador, Bitcoin bisa jadi solusi buat masyarakat yang nggak punya akses ke bank, tapi punya handphone. Kalau lo kirim uang ke kampung, pakai BTC, tanpa potongan bank, itu efisiensi nilai, bukan spekulasi. Ini bukan zero sum game, ini penciptaan ekonomi baru. Yang kedua, kalau teknologinya dipakai untuk solusi nyata. Blockchain Bitcoin bisa bantu transparansi pembayaran, bukti kepemilikan digital, smart contract. Kalau dipakai benar, ini jadi infrastruktur ekonomi baru. Bayangin kalau petani sawit bisa buktiin kepemilikan lahannya lewat blockchain. Tanpa calo, tanpa pungli, itu baru revolusi digital. Gila, pasti keren banget. Bisa nggak sawit berevolusi digital? Menurut gue bisa, tapi butuh kerja keras yang luar biasa. Yang ketiga, kalau edukasi dan literasi meningkat. Kalau masyarakat melek resiko, ngerti cara nyimpan Bitcoin dengan aman, tahu bedanya investasi versus trading, maka Bitcoin bukan lagi kasino, tapi bisa jadi aset pelindung nilai. Lu nggak lagi rebutan cepat untung, tapi jaga nilai kekayaan lu dalam jangka panjang. Ini bukan zero sum, ini strategi. Jadi gini bro, menurut gua, Bitcoin bisa jadi zero sum, bisa juga non-zero sum. Tergantung lu pakai buat apa, lu ngerti apa dan siapa yang atur. Tapi faktanya di lapangan lebih banyak yang kejebak karena ngelihat Bitcoin cuma sebagai cuan besar dan cepat. Bukan teknologi perubahan. Lu harus tahu, di dalam dunia investasi itu ada 2 prinsip dasar yang nggak akan pernah berubah. Yang pertama itu high risk high return. Artinya resiko tinggi, potensi keuntungan tinggi. Yang kedua, low risk low return. Artinya resiko rendah, potensi keuntungan juga rendah. Jadi kalau lu mau investasi, lu untung besar, lu harus siap dengan resiko besar. Misalnya, lu mau untung 100%, ya lu harus siap rugi 100%. Kalau lu mau investasi lu resikonya rendah, ya lu harus terima dengan hasil investasi yang rendah juga. Ini hukum investasi yang dari zaman dulu dan sampai sekarang nggak pernah berubah. Jadi jangan pernah lu percaya orang misalnya tawarin lu investasi atau apapun lah ya, bilang untung besar tapi resiko kecil. Itu udah jelas nggak mungkin, impossible, bullshit. Gua nggak anti Bitcoin. Gua percaya teknologi itu penting. Tapi juga percaya bahwa nggak semua orang harus ikut FOMO.
Petani nggak perlu ikutan tren digital kalau itu justru bikin mereka kehilangan yang nyata. Bitcoin bisa jadi peluang, tapi sawit udah jelas terbukti. Lu mau investasi masa depan, jangan FOMO, ikut-ikutan, pelajari dulu secara detail apa yang mau lu investasiin, siapa yang bikin nilai, siapa yang ngorbanin. Karena dalam dunia investasi, pertanyaannya bukan cuma berapa yang lo dapat, tapi juga siapa yang lo tinggal waktu lo naik. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share. Channel ini bukan buat ngajarin lu cepat kaya, tapi ngajak lu berpikir lebih dalam. Segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.